Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok iFood akan mempresentasikan PPT kami yang dengan startup Nastur Pattaya. Kami akan mempresentasikan PPT yang kami sudah buat bersama dan produksi sama-sama dan berdasarkan matkul juga matkul yang diberikan oleh matkul dosen kami. Dan berikut ke iFood itu kita harus adanya inovasi dalam Indonesia ini sangat minim karena dalam laporan Global Innovation Index atau GI tahun 2019 menyebutkan bahwa Indonesia menduduki peringkat 85 dalam indeks inovasi. Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, dilihat dari luas wilayah dan jumlah penduduknya, Indonesia seharusnya memiliki sumber daya yang optimal. Indikator terpenting untuk menentukan penilaian kegiatan inovasi oleh GI dalam model investasi research atau development atau R&D, jumlah paten dan hak merek produk yang berada di Indonesia yang dimiliki negara dan hasil ekspor produk berteknologi tinggi. Berikut adalah presentasi kami yang berjudul iFood Nastur Pattaya. Untuk strategi bisnis F&B, analisis data membantu bisnis F&B memahami tren pelanggan, mengoptimalkan operasi dan meningkatkan efisiensi. Strategi pemasaran untuk pertumbuhan berkelanjutan. Berikut pengantarnya. Nasi goreng Pattaya adalah hidangan fusion yang berasal dari Thailand, tepatnya dari kota Pattaya. Hidangan ini merupakan perpaduan antara nasi goreng Asia dengan teknik memasak omelet ala barat. Nasi goreng ini dibungkus dengan telur dadar tipis atau omelet dan biasanya disajikan dengan saus merah khas Thailand atau saus Bangkok. Meski namanya menggunakan nama kota Pattaya di Thailand, beberapa sumber menyebutkan bahwa hidangan ini sebenarnya populer di Malaysia dan di Singapura sebelum menyebar ke negara-negara Asia Tenggara lainnya. Versi Malaysia dan Singapura dari nasi goreng Pattaya seringkali berbeda dengan versi Thailand aslinya. Di Malaysia dan Singapura, hidangan ini biasanya lebih sederhana dan disesuaikan dengan selera lokal. Perlu saya ingatkan bahwa karena sejarah kuliner fusion seringkali kompleks dan tidak terdokumentasi baik beberapa detail spesifik tentang asal-usul. Pertama kali, hidangan ini mungkin bervariasi tergantung sumbernya. Berikut analisis data dalam bisnis F&B. Tentu saja ya kami dengan mengajukan iFood Nastur Pattaya yang dalam bisnis F&B ini harus menganalisis data. Dalam arti analisis data dalam bisnis F&B adalah berproses mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis informasi dari berbagai sumber seperti penjualan, preferensi pelanggan, dan operasional restoran untuk menghasilkan wawasan yang mendukung pengambilan keputusan. Dengan memahami data ini, bisnis F&B dapat mengenali pola, memprediksi tren, dan membuat strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan keuntungan dan kepuasan pelanggan. Lanjut berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, Krishna. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Kak Arda. Yang selanjutnya adalah tujuan dan manfaat utama analisis data untuk nasi goreng Pattaya. Untuk tujuan menarik pecinta kuliner tradisional dan modern. Nasi goreng Pattaya menawarkan perpaduan antara cita rasa nasi goreng tradisional dengan presentasi modern, yaitu dibungkus telur dadar. Ini menarik bagi konsumen yang menyukai makanan lokal dengan tampilan yang menarik dan inovatif. Untuk selanjutnya yaitu manfaatnya. Ikut manfaatnya ada yang pertama, optimalisasi menu dan harga. Seperti menganalisis data penjualan dapat membantu menentukan variasi nasi goreng Pattaya yang paling laku
serta memahami pola pembelian pelanggan untuk menyesuaikan harga secara optimal. Yang kedua, yaitu manajemen inventory yang lebih baik. Memprediksi kebutuhan bahan baku berdasarkan tren penjualan, mengurangi pemborosan dengan perkiraan jumlah bahan yang tepat. Untuk yang ketiga, yaitu ada pemahaman perilaku pelanggan. Mengetahui waktu-waktu ramai pengunjung, serta mengidentifikasi preferensi pelanggan terhadap level kepedasan atau tambahan topping. Yang terakhir adalah peningkatan efisiensi operasional, yaitu mengatur jadwal staf berdasarkan periode sibuk, serta mengoptimalkan waktu persiapan dan memasak. Yang selanjutnya adalah identifikasi pasar. Yang pertama, pecinta makanan Asia dan tradisional karakteristik. Konsumen yang gemar mencoba makanan khas Asia, khususnya makanan Melayu, Thailand, atau hidangan fusion. Alasan tertarik. Mereka menikmati makanan lokal yang terinspirasi dari berbagai negara di Asia Tenggara seperti Malaysia dan Thailand. Yang kedua, generasi muda millennials dan Gen Z. Karakteristik segmen muda yang suka mencoba makanan baru dan unik, serta sering memposting pengalaman kuliner mereka di media sosial mereka. Alasan tertarik yaitu penyajian nasi goreng Pattaya yang menarik, dibungkus dengan telur dadar dan sering dihias dengan saus, menjadikannya menarik secara visual dan cocok untuk diposting di media sosial. Saluran pemasaran, yaitu ada media sosial, platform pengiriman makanan, dan food trucks. Bisa menjadi cara efektif untuk menjangkau segmen ini. Lalu, ini untuk segmentasi pasarnya. Selanjutnya. Lalu ada pasar niche. 1. Strategi penjualan harga. Nasi goreng Pattaya memasang tarif terjangkau untuk kemasan per porsi, harganya Rp20.000. Yang kedua, penawaran menu yang fleksibel, customizable options. Tawarkan variasi nasi goreng Pattaya yang disesuaikan dengan preferensi pelanggan seperti pilihan isian. Ada ayam, seafood, vegetarian, serta tingkat kepedasan atau jenis nasi, seperti nasi putih, nasi merah, atau nasi coklat. Fleksibilitas ini menarik berbagai segmen pasar, paket kombinasi. Buat paket menu yang mencakup nasi goreng Pattaya dengan minuman dan dessert. Paket ini dapat menarik keluarga dan pekerja kantoran yang mencari menu komplit dengan harga lebih ekonomis. Yang ketiga, promosi di media sosial konten visual. Buat konten visual menarik seperti foto dan video yang menonjolkan keunikan penyajian nasi goreng Pattaya, terutama bentuknya yang dibungkus dengan telur dadar. Dibagikan di platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok untuk menarik perhatian generasi muda. Kolaborasi dengan food influencer, yaitu kerjasama dengan food blogger atau influencer lokal untuk mereview hidangan ini dan membagikannya di media sosial mereka. Review positif bisa meningkatkan minat dan penjualan. Selanjutnya akan diteruskan oleh Kakak Yoga. Silakan Yoga. Terima kasih atas waktunya Kakak Krisna. Saya lanjutkan. Ukuran pasar yaitu yang pertama top down. Jika terdapat 1 juta orang di daerah target dan 10% dari mereka atau 100.000 orang adalah konsumen yang mungkin tertarik pada nasi goreng Pattaya dengan harga rata-rata 15.000 per porsi, maka potensi ukuran pasar tahunan dapat dihitung sebagai berikut. Estimasi jumlah penjualan 100.000 orang dikali 1 porsi per bulan dikali 12 bulan
yaitu 1.200.000 porsi per tahun. Estimasi ukuran pasar 1.200.000 porsi dikali 15.000 sama dengan 18 miliar per tahun. Ukuran pasar yang bottom up yaitu pertama, mengumpulkan umpan balik pelanggan. Strateginya yaitu menerapkan survei atau kuesioner kepada pelanggan setelah mereka menikmati nasi goreng Pattaya. Mengadakan sesi tanya jawab informal di restoran untuk memahami pengalaman pelanggan. Menggunakan media sosial untuk meminta masukan langsung dari konsumen. 2. Pelatihan tim layanan pelanggan. Strateginya yaitu melatih staf tentang keahlian dalam menyajikan nasi goreng Pattaya dengan baik, serta menjelaskan bahan dan keunikan hidangan kepada pelanggan. Mendorong tim untuk berbagi pengalaman mereka tentang bagaimana pelanggan merespon nasi goreng Pattaya, serta mengidentifikasi saran untuk perbaikan. Memberikan pelatihan berkelanjutan dalam pelayanan pelanggan agar mereka bisa memberikan rekomendasi berdasarkan preferensi pelanggan. Yang ketiga, pengembangan menu berdasarkan preferensi pelanggan. Strateginya yaitu berdasarkan umpan balik pelanggan. Ciptakan variasi nasi goreng Pattaya yang sesuai dengan preferensi mereka, seperti versi vegetarian atau rendah kalori. Uji coba menu baru dalam skala kecil dan lihat respon pelanggan sebelum meluncurkan secara penuh. Libatkan pelanggan dalam proses pengembangan menu dengan mengadakan acara mencicipi di mana mereka dapat memberikan masukan langsung. Kesimpulan presentasi yaitu singkatnya, strategi bisnis yang efektif di industri makanan dan minuman hanya dapat dikembangkan melalui analisis data. Bisnis dapat membuat keputusan berdasarkan informasi dan fakta dengan memeriksakan pola penjualan, preferensi pelanggan, dan efisiensi operasional melalui data. Hal ini tidak hanya meningkatkan keuntungan, namun juga meningkatkan pengalaman pelanggan, memastikan bahwa bisnis tetap relevan dan kompetitif di pasar yang terus berubah. Cukup segitu presentasi dari kami. Nanti kita akan tampilkan video dari briefing kami jika tentang apa produk kami yang akan kami buat. Kami akan mengupload sekalian habis presentasi ini. Jika ada pertanyaan atau tutorial yang membingungkan, mungkin kami akan mengirimkan suatu PPT kami, atau jika ada pertanyaan dapat mengisi pertanyaan di kolom komentar. Dan cukup segitu saja dari presentasi kami. Dan maaf jika ada salah kata atau salah sikap kami yang kurang mengenakan. Kami akan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berangkat, Cok.